Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Lurasati, NIM 176505152. Di sini saya akan mereview tentang manajemen proyek informasi teknologi. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, dan proses. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarah, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu 1. Personel, 2. Masalah, 3. Proses, dan 4. Proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. 3. Praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. 4. Klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Keempat, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluarnya ide baru, 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja, dan 7. Mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah suatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks adalah bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi adalah objek data, pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Proyek adalah urutan atau sementara aktivitas unik, kompleks dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal, yaitu 1. Keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal, yaitu pertama, time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. 2. Yaitu cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Dan 3. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan suatu sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek. Persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya, seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam produk dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi atau close out, formalisasi penerimaan suksesan suatu proyek dalam stakeholders atau klien. Dokumentasi, dokumen konsep proyek atau project concept document
ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen lingkup proyek atau kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek, project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, closing dokumen, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders, dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek: kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan terdapat dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Fungsi dan proses manajemen proyek: scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, directing atau pengarahan, organizing atau pengorganisasian, scheduling atau penjadwalan, controlling atau pengontrolan, dan closing penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Demikian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.